recommended equipment. Kita akan menggunakan security workstation virtual machine. Langsung saja kepada part yang pertama tentang shell basics. Sebelumnya di praktikum ini kita akan mempelajari shell basics dan copying, deleting, serta moving files atau menduplikasi, menghapus, dan memindahkan file. Di part yang pertama ada shell basics. Shell adalah sebuah term yang digunakan yang menuju kepada command interpreter di Linux, juga dikenal sebagai terminal, command line, dan command prompt. Shell sangat powerful untuk berinteraksi kepada Shell adalah part yang sangat powerful yang digunakan untuk interaksi dengan komputer Linux. Yang pertama, kita akan mengakses command line dari terminal. Sebelumnya kita harus login di CyberOps sebagai analis dengan menggunakan password CyberOps. Di sini kita sudah membuka Cybersecurity Lab VM, maka kita bisa langsung login di analis. Untuk mengakses command line, kita akan menggunakan aplikasi terminal yang ada di VM ini. Yang kedua, display manual pages from the command line. Kita bisa menampilkan command line menggunakan command man. A man page, short for manual page, adalah dokumentasi yang sudah disediakan oleh Linux Command yang digunakan untuk memfasilitasi informasi yang lebih detail terhadap suatu bentuk komen. Penggunaannya adalah seperti ini. Kita akan mencari fungsi atau kerja dari suatu komen bernama man. Jadi kita akan menggunakan man. Di sini ada beberapa section, yaitu ada name, synopsis, deskripsi, contoh, overview, default, options, finding manual pages, controlling, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan ini, name a few sections that are included in a main page. Yaitu ada kemudian kita akan exit dengan Q. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi dari command cp. Sekali lagi, dengan menggunakan command man, kita akan mencari fungsi dari command cp. Cp atau copy files digunakan untuk mengcopy atau menyalin dari sebuah files dan directories. Jadi, apa fungsi dari cp command? What command would you use to find out more information about pwd command? Jadi, di sini kita akan mencari informasi-informasi tentang command pwd. Sekali lagi, tentunya dengan menggunakan command man, kita akan mencari informasi tentang pwd. Command pwd itu untuk apa sih? pwd itu untuk mencetak nama dari current or working directory. Jadi command yang digunakan adalah
Selanjutnya, step yang ketiga, kita akan membuat dan mengubah direktori. Di tahap ini, kita akan menggunakan command cd atau change directory dan mkdir atau make directory, serta list directory atau ls commands. Note, directory is another word adalah kata lain dari folder. Dan istilah directory dan folder ini akan digunakan secara bergantian selama lab ini. Step yang pertama adalah kita akan type pwd kemudian kita ditanyakan di mana current directory saat ini. Nah, pwd sendiri saat ini sedang di directory /home/analyst. Jadi jawabannya kemudian kita akan navigate ke directory home analyst apabila tidak sedang di home analyst. Tetapi karena kita sudah di home analyst, maka kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu mengetik ls-l untuk melihat apa saja file yang ada di dalam directory tersebut. Maka akan kita ketik di dalam directory home analyst ini ada beberapa file, yaitu desktop, dokumen, blablabla, sampai dengan space.txt. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah file, yaitu SIOPS folder 1, SIOPS folder 2, dan SIOPS folder 3 dengan command line mkdir. Tetapi caranya kita harus mengulang satu-satu, membuatnya satu-satu. Yang pertama, mkdir. Nah, kita sudah selesai membuat 3 files. Lalu untuk mengecek apakah pembuatan ini sukses, kita akan melihat dengan command list -l lagi untuk melihat keberadaan 3 folder baru tersebut. Nah, di sini sudah ada tambahan 3 folder yang baru saja kita buat, yaitu SIOPS folder 1, 2, 3. Kemudian kita diminta untuk mengetikkan cd untuk mengubah atau mengganti direktori, memindah atau berpindah direktori. Di sini kita akan berpindah dari directory home analyst ke directory SIOPS folder 3 dengan command cd atau change directory. Kemudian ada pertanyaan, which folder are you in now? Kalau dilihat dari ini, maka kita sedang di directory SIOPS Selanjutnya, sebelumnya ada note di analysis the title symbol ini merepresentasikan direktori pengguna saat ini. Di contoh ini, direktori penggunanya saat ini adalah sedang berada di SIOPS folder 3. Sebelumnya adalah di home
analis, tetapi saat ini setelah dengan prom cd kita berganti di directory sciops folder 3. Kemudian ada $sign. Ini mengindikasikan privilege dari pengguna regular. Jika ini berubah atau bukan dollar melainkan hashtag, maka privilege-nya bukan lagi sebagai user regular tetapi sebagai root user atau privilege yang lebih besar lagi. Dengan simbol-simbol ini, convention dan konsep utama remain the same. Oleh karena itu, struktur prom yang terlihat di CyberOps Workstation VM akan cenderung berbeda dari prom yang ada di instalasi Linux. Kemudian kita ada challenge untuk mengetik cd dengan simbol ini dan mendeskripsikan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kita berpindah direktori dari direktori sciops folder kembali ke home analysis. Jadi jawabannya simbol negasi ini menginterpretasikan sebagai mewakili sebuah shortcut untuk home directory. Jadi ketika kita memasukkan komen cd dengan dilanjutkan simbol negasi ini, maka maksudnya adalah untuk mengubah direktori yang saat ini kepada menuju ke user home directory. Selanjutnya, using the mkdir command to create untuk membuat folder baru bernama sciops folder 4 di dalam sciops folder 3. Kita ketik mkdir command dengan direktori yang akan dituju. Kemudian kita akan cek lagi apakah benar sciops folder 4 ini sudah berada di dalam sciops folder 3 dengan komen list min l di direktori home ada tipu. Di sini sudah terlihat ada sebuah folder bernama sciops folder 4 di dalam folder sciops folder 3 dan sudah sesuai dengan direktorinya. Sampai poin ini kita telah menggunakan full atau absolute path. Absolute path adalah istilah yang digunakan untuk rujukan kepada path yang selalu diawali dengan root/directory. Ini juga memungkinkan untuk bisa dikerjakan dengan path yang relatif. Relative path sendiri mengurangi jumlah teks yang harus diketik. Untuk mengerti relative path, kita harus memahami dulu
dots, dan double dots directory. Dari directory PsyOps folder 3, kita akan menuliskan ls negatif minus LA untuk melihat file-file yang terdapat dot atau double dot di depannya. Di sini opsi negatif A mengutus ls untuk melihatkan file-file yang tidak bisa terlihat seperti file-file yang ada dot dan double dot di depannya. Listing ini digunakan untuk OS melacak direktori saat ini dan direktori orang tuanya atau direktori yang tingkatannya lebih di atasnya. Kita bisa menggunakan dot dan double dot ketika menggunakan command cd untuk mengubah direktori. Using the cd command to change the directory to the dot directory incurs no visible directory change. Incurs perubahan direktori yang tidak langsung tapak gitu, as the dot points to the current directory itself. Selanjutnya kita akan merubah direktori menuju home analyst PsyOps seperti ini. Kemudian kita akan mengetikkan cd untuk melihat direktori yang satu tingkatan lebih di atasnya. What happens? Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini tidak tampak jauh berbeda karena sebenarnya command ini telah mengganti direktori menuju ke direktorinya sendiri. Jadi merubah direktori menjadi double dot directory akan mengubah direktori atau memindahkan direktori ke direktori yang satu level lebih tinggi. Direktori ini juga dikenal sebagai direktori orang tua. Caranya adalah dengan mengetikkan cd dan double dot. What happens? Yang terjadi adalah kita berpindah dari direktori PsyOps folder 3 menjadi ke home users directory, atau yang dilambangkan dengan negasi ini sebenarnya kalau panjangnya adalah direktori ini /home/analytics. Jadi cd ini akan menaikkan direktori asal kita menuju ke direktori orang tua atau direktori yang satu tingkat lebih tinggi atau direktori sebelumnya. Selanjutnya, what would be the current directory if you issued the cd double dot command at analyst ini? Apa yang akan terjadi jika kita menuliskan command cd double dot di direktori saat ini? Maka direktori akan berpindah dari direktori negasi ini menuju direktori home, yang mana satu tingkat di atasnya direktori negasi ini. Jadi what would be the current directory? Maka the current directory would be
/home. Kemudian kita tes lagi dengan menaikkan atau mengubah direktori dengan command line cd . Maka di manakah kita berada nantinya? Kita akan berada di direktori backlash. Yang mana adalah the root of the system, akar dari sistem ini. Kemudian kita akan coba lagi bagaimana kalau kita menaikkan levelnya di direktori satu tingkat di atasnya. Tidak terjadi perubahan karena root sistem ini adalah direktori yang paling umum di virtual machine ini dan juga yang paling tinggi levelnya. Jadi karena root directory ini tidak lagi memiliki parent directory, jadi tidak terjadi perubahan apa-apa ya, dan tetap di direktori backlash tersebut. Selanjutnya kita akan redirect outputs. Command line, ada lagi command line yang sangat powerful di operator Linux yang dikenal juga dengan redirect. Disimbolkan dengan simbol the greater than atau lebih dari. Operator ini membolehkan untuk munculnya output of a command to be diarahkan untuk di suatu lokasi tertentu dari terminal Windows saat ini. Caranya adalah dengan menggunakan cd untuk mengubah direktori home. Saat ini kita sudah berada di direktori home analyst. Selanjutnya kita akan menggunakan echo command untuk membuat pesan. Because no output was defined, karena output tidak bisa terdefinisikan, echo akan membuat output langsung di terminal ini. Kita akan ketik echo dan pesannya. Nah, langsung terlihat output dari command echo di window atau di aplikasi terminalnya langsung. Kemudian kita akan menggunakan operator lebih besar untuk redirect the output echo atau memasukkan pesan ini ke dalam file bernama sometextfile.txt. Caranya adalah dengan mengetik pesannya beserta command echo-nya. Nah, output was shown. Tidak ada perubahan atau output yang ditampilkan di sini. Apakah itu sudah terprediksi atau tidak? Jelaskan. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita pahami ya, karena secara tidak langsung pesan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam file sometextfile.txt, sehingga tidak ditambahkan lagi di aplikasi terminalnya secara langsung, tetapi adanya di file some_text_file.txt. Selanjutnya, notice bahwa sekalipun
some text file txt, file sebenarnya tidak ada. Sebelumnya kita tidak pernah membuat file bernama ini, tetapi itu akan secara otomatis dibuat ketika menerima sebuah pesan atau kita membuat sebuah pesan yang dimasukkan ke file ini, maka file ini akan secara otomatis terbuat dan tersimpan di komputer kita atau di virtual machine kita. Untuk mengeceknya, kita akan menggunakan command list dan negatif -L untuk melihat apakah file sometext file ini benar-benar ada di direktori kita. Juga kita akan melihat isinya seperti apa sih. Di sini benar bahwa file dengan judul ini telah dibuat pada Oktober 21 di pukul ini. Berarti memang benar ada file dengan judul ini di direktori virtual machine kita. Kemudian kita akan menggunakan cat command untuk melihat isi dari file ini. Isinya sudah sama dan sesuai dengan pesan yang kita ekokan ke dalam file tersebut. Jadi, pesan tersebut sudah dimasukkan atau dibuat atau ditulis di file tersebut secara sesuai dan lengkap. Kemudian kita akan mengisi file ini dengan pesan yang baru dengan operator lebih besar. Caranya adalah echo Kemudian kita akan lihat lagi isi dari file tersebut. Akan seperti apa penampilannya. Pesannya sudah berubah ya, sesuai dengan pesan baru yang telah kita ekokan ke dalam file ini. Dan tidak lagi menuliskan atau berisikan file yang lama atau pesan yang lama. Apa yang sebenarnya terjadi di text file tersebut? Pesan yang baru telah di-appendkan atau ditumpuk di pesan yang lama dengan operator lebih besar. Operator lebih besar ini menghancurkan konten atau pesan yang sudah kita tuliskan di awal dan menggantinya atau menuliskan ulang pesan yang baru yang telah kita ekokan. Jadi, kemudian step kelima kita akan mengubah atau memindahkan serta append atau menambahkan ke dalam text file. Sama dengan operator the double greater than operator juga mengizinkan untuk redirecting data kepada sebuah file. Perbedaannya adalah bahwa the double greater than appends data di akhir dari konten sebuah file dan tetap menjaga current contents atau contents yang saat ini tetap ada eksistensinya. Untuk append suatu message ke dalam file sometext file ini,
kita akan menuliskan komen berikut dengan operator double the greater than dan filenya. Kemudian kita akan melihat lagi isi dari file SOME_TEXT file tersebut dengan comment cat. Nah, di sini terdapat yang sebelumnya hanya satu baris pesan, tetapi di sini sudah ada 2 baris pesan. Baris yang kedua ini berisikan pesan baru yang sudah ditambahkan atau di-appendedkan ke dalam file SOME_TEXT file ini. Jadi, dengan operator double lebih besar ini tidak merusak atau mengganti pesan, tetapi menambahkan pesan baru ke dalam file text file ini. Jadi jawabannya adalah step yang ke-6, kita akan bekerja dengan hidden files atau file tersembunyi yang ada di Linux. Di Linux sendiri, file-file dengan nama yang dimulai dengan single dot atau 1 titik tidak ditambahkan secara default. Sedangkan .files sebenarnya tidak memiliki suatu hal yang unik atau spesial dari mereka. Hanya saja mereka disebut dengan hidden files karena fitur ini saja. Jadi di sini ada contohnya .file 5, .file 6, .file 7. Nah, untuk kita akan melihat file-file, sebelumnya kita akan melihat file-file yang ada di home directory kita dengan menggunakan command ls -l. Di sini tidak terlihat. Di sini ada how many files are displayed? 1. Ada 10 file. Nah, selanjutnya kita akan melihat hidden filesnya dengan cara command ls -la. How many more files are displayed than before? Berapa file tambahan yang terlihat di sini? Ada 1, 2, kurang lebih ada sekitar 20 file baru yang tertambahkan di sini di luar dari file ini. Kemudian, apakah mungkin untuk menyembunyikan keseluruhan dari direktori dengan menambahkan titik di sebelum namanya? Dan apakah ada direktori yang muncul sebagai output dari command ls -la di atas? Jawabannya adalah yes. Jawabannya possible. Dan are there any directory in the output? Jawabannya bisa, dan juga di directory ini terlihat banyak hidden directories atau hidden files yang bisa terlihat di output ini. Selanjutnya, give 3 examples of hidden files. Berikan 3 contoh hidden files yang ada di output ini. Selanjutnya kita akan mempelajari atau melihat informasi lebih lengkap tentang command ls dengan menggunakan command man. Jadi kita ketik man ls. Kemudian kita akan melihat option A untuk mengenal lebih tahu tentang command lsa. ls untuk A non kapital di sini artinya all, dan jangan melupakan atau jangan mengabaikan entries yang dimulai dengan dot. Maka dari itu ketika kita menggunakan command list -la, maka file-file dengan dot di awalnya akan dimunculkan karena di sini tidak boleh diabaikan.
Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan di part yang kedua untuk copying files, deleting, dan moving files. Nah, yang pertama untuk menyalin files. Menggunakan cp command untuk menyalin files di area local file system. Ketika menggunakan cp, a new copy, salinan baru dari file dibuat dan diletakkan di lokasi yang spesifik, dan leaving the original file intact, meninggalkan file originalnya. The first parameter of the source file and the second is the direction. Nah, parameter yang pertama digunakan adalah source filenya, jadi file yang akan kita copy. Kemudian yang kedua ditulis adalah destinasi atau direktori yang ingin kita isi atau kita letakkan salinan dari file tersebut. Caranya adalah kita akan mengcopy file ini, cp, kemudian kita ditanyai tentang source dan destinasi dari filenya. Source-nya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, source-nya adalah dari file SOME-TEXT file ini yang berada di home, analysis, kemudian kita akan menggunakan command ls untuk memverifikasi apakah benar SOME-TEXT file ini benar berada di folder SciOps 2 dengan command list. Nah, ternyata sudah sesuai bahwa di folder SciOps folder 2 ini ada file bernama SOME-TEXT file txt. Kemudian kita akan verifikasi lagi apakah SOME-TEXT file ini juga masih ada di direktori home dengan menggunakan ls. SOME-TEXT file ini ternyata masih ada ya, berarti tidak terhapus, melainkan hanya dipindahkan di folder SciOps folder 2. Selanjutnya kita akan menghapus file dan direktori menggunakan command rm untuk remove atau menghilangkan file dengan cara menuliskan command rm untuk menghapus file SOME-TEXT file.txt. Kemudian kita akan mengecek lagi keberadaan dari SOME-TEXT file ini. Apakah sudah benar-benar terhapus? Di sini sudah tidak ada lagi file SOME-TEXT file, jadi sudah betul-betul terhapus dengan command rm tadi. Di Linux sendiri, directories are seen atau ditampilkan sebagai sebuah tipe file. Contohnya, as such, the rm command is also used to delete directories, but the -r option must be used, harus digunakan juga. Notice that all files and other directories inside a given directory are also deleted when deleting a parent directory with the R option. Jadi, kita akan menghapus keseluruhan direktori dari SciOps folder 1 dengan command -r SciOps _folder 1. Kemudian kita akan mengecek apakah SciOps folder 1 masih ada. SciOps folder 2 sudah tidak ada lagi karena sudah kita hapus. Selanjutnya kita akan ke tahap memindahkan file dan direktori. Cara kerjanya sama dengan menyalin file, perbedaannya adalah ketika moving atau mengubah atau memindahkan file akan dihapus di lokasi aslinya, kemudian akan dipindahkan atau ditambahkan ke lokasi yang baru.
Langsung saja dengan komen move, kita akan memindahkan file di direktori SciOps folder 2 untuk file lalu kita bisa mengecek keberadaan some text file ini dari direktori SciOps folder 2 dengan command place l SciOps folder 2. Karena file some text file ini sudah dipindah dari SciOps folder 2, maka di SciOps folder 2 sendiri tidak ada lagi file apapun. Kemudian kita akan cek di file home directory apakah ada. Nah, sudah kembali lagi some text file-nya berada di direktori home. What command did you use to accomplish the text? Komen apa yang digunakan untuk mengubah atau memindahkan atau menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya? Yaitu ada komen selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa keuntungan dari menggunakan Linux command line? Keuntungannya adalah user bisa memiliki banyak opsi dan kontrol untuk graphical interface mereka. Dan selama user mendevelop banyak experience bersama command line, user bisa mengkombinasikan banyak komen di praktikum ini untuk memunculkan rutin task mereka atau mengerjakan rutin task mereka. The command line interface juga menggunakan resource yang lebih sedikit ketika dalam pekerjaan administrasi, sehingga bisa dikerjakan secara remotely di mana saja. Itu saja praktikum kali ini yang bisa saya laksanakan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada keterbatasan serta kendala dalam praktek dan penjelasan. Sekian dari saya.